Semakin dia cawe-cawe, semakin dia berpihak, apalagi terang-terangan mendukung, maka semakin dekat kejatuhan Jokowi. Setidaknya, untuk sementara, Jokowi tidak akan berani melakukan manuver politik yang beresiko sampai situasi aman terkendali. Ketika Jokowi mengatakan presiden boleh memihak atau berkampanye, dia mungkin mau melakukan semacam show off atau pamer kekuatan politik. Lihat aja apa yang sudah terjadi belakangan ini. Mahkamah Konstitusi aja bisa dijungkir balikkan. Konstitusi aja bisa diakali. Anaknya yang masih belum cukup umur bisa diloloskan sebagai cawapres. Bawaslu aja seolah kehilangan taring. Misalnya ketika lagi heboh soal video tangan keluar dari jendela mobil presiden dan salam 2 jari. Ada yang bilang itu tangannya Iriana Jokowi. Jokowi juga tidak menjelaskan dengan tegas. Tapi Bawaslu Salatiga mengatakan lambaian tangan itu adalah bentuk sapaan kepada warga. Bawaslu menilai tindakan itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang presiden saat bertemu dengan warga. Itu adalah bentuk saling sapa yang hangat antara presiden dan masyarakat. Kalau menurut perkataan Bawaslu ini, tangan tersebut adalah tangan Jokowi. Tapi yang jelas ini tidak etis karena secara tidak langsung memberikan kode 02 dengan memakai fasilitas negara yaitu mobil presiden. Dan biasanya kalau orang melambai tidak mungkin menggunakan 2 jari, pasti 5 jari. Jokowi merasa sebagai seorang presiden dan kepala negara, dia punya power atas segalanya. Dia merasa punya kekuasaan untuk mengatur, bahkan mengerahkan semua sumber daya untuk kepentingan politik. Melihat segala ketidakadilan yang terjadi, Jokowi mungkin berpikir rakyat akan pasrah dan tidak berdaya. Mungkin Jokowi memang berniat untuk cawe-cawe lebih jauh dengan cara berkampanye untuk anaknya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Tidak mungkin dia ngomong seperti itu tanpa alasan. Mungkin Jokowi berencana terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Mungkin memang itu rencana awalnya, tapi siapa sangka badai politik tiba-tiba berhembus sangat kencang. Bahkan Jokowi sepertinya sampai terkaget-kaget tidak percaya dia akan mendapatkan serangan yang sangat masif dari publik. Ketika Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye, kemarahan rakyat mencapai titik didih. Kekesalan dan sumpah serapah ditumpahkan ke Jokowi. Jokowi sudah dianggap keterlaluan dan lupa daratan. Jokowi panik, bahkan paniknya sampai level yang tidak terbayangkan oleh Jokowi sebelumnya. Awalnya istana yang klarifikasi melalui koordinator staf khusus presiden Ari Dwi Payana. Ari mengatakan ucapan dari Jokowi sudah disalahartikan. Ucapan itu bukan dimaksudkan untuk presiden, tapi untuk menteri-menteri yang menjadi bagian dari tim sukses. Presiden cuma memberikan penjelasan terkait aturan main sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu. Tapi klarifikasi ini sepertinya tidak berhasil meredam gejolak politik. Beberapa pengamat mengecam dan protes dengan ucapan Jokowi. Ada beberapa pasal lain yang mengindikasikan melarang pejabat negara ikut melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu capres. Tapi publik tetap tidak percaya. Situasi sangat panas sehingga membuat Jokowi sampai ikut panik. Buktinya, Jokowi muncul ke publik dan melakukan klarifikasi langsung untuk meredam badai yang dia ciptakan sendiri. Jokowi bahkan, saking paniknya, dia menunjukkan print kertas besar bertuliskan bukti pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur hal itu. Tulisannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di bawahnya ada tulisan pasal 299, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jokowi mengatakan pasal tersebut sudah jelas, dan dia meminta ucapannya tidak ditarik kemana-mana. Jokowi juga menunjukkan bukti print pasal 281 yang berisi syarat jika Presiden dan Wakil Presiden kampanye, maka tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus cuti di luar tanggungan negara. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus pakai print kertas?
Jokowi mau menekankan sekaligus supaya klarifikasinya tersampaikan dengan jelas. Ada kemungkinan Jokowi khawatir dengan gelombang protes yang sangat besar akibat ucapannya. Dia mau meredam secepatnya, karena bukan saja merusak namanya, tapi juga bakal menghancurkan kredibilitas paslon 02 ke titik yang lebih rendah. Kita anggaplah Jokowi sebagai presiden boleh berkampanye. Tapi kenapa publik sangat marah dengan ucapan Jokowi? Hanya ada satu penjelasan yang logis, yaitu karena Jokowi sudah tidak lagi dipercaya rakyat. Ketika Mahkamah Konstitusi melenceng dan banting setir meloloskan Gibran, kemudian nama Jokowi dan Iriana ikut terseret, rakyat menjadi kecewa. Makin kesini, rakyat makin percaya karena banyak bukti di lapangan. Bukan cuma kecewa, tapi rakyat juga marah. Kemarahan inilah yang membuat apapun yang dilakukan dan dikatakan Jokowi terasa seperti bohongan. Makanya, di saat Jokowi bilang presiden dan menteri boleh memihak, kemarahan rakyat mencapai puncaknya. Jokowi sangat memperhatikan betul sentimen-sentimen dari sebuah isu politik. Ucapan Jokowi ini sentimennya sangat jelek, bukan rapor merah lagi, tapi sudah hitam pekat. Makanya enggak cukup kalau cuma istana yang klarifikasi. Presiden Jokowi meminta pernyataannya terkait presiden boleh berpihak dan ikut kampanye dalam pemilu 2024 tidak dikait-kaitkan kepada hal yang lebih jauh. Jokowi mengatakan pernyataannya itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam klarifikasinya, Jokowi membawa kertas besar bertuliskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jokowi sampai harus turun tangan klarifikasi dengan memakai print kertas. Kali ini, langkah catur Jokowi sudah berantakan. Jokowi salah langkah dan tidak bisa mundur lagi. Mungkin bisa jadi memang ada niat untuk memihak atau kampanye, tapi karena sentimen negatif ini, apakah Jokowi masih berani nekat kampanye? Saya rasa tidak akan berani. Kapok. Kalau nekat turun gunung, sama saja mendorong diri sendiri dan paslon 02 ke jurang. Resikonya terlalu besar. Jokowi mungkin balik arah dan ganti jalur. Kalau niatnya memang mau cawe-cawe, sudah pasti tidak bisa. Kalau niatnya mau kampanye langsung, sudah pasti gagal total. Jadi, langkah catur apa lagi yang akan dimainkan Jokowi? Dan sialnya, langkah apapun yang diambil Jokowi sepertinya akan mengundang sinis, kecurigaan, dan pikiran negatif dari publik. Jokowi ibarat maju salah, mundur pun salah. Mau ke kiri dihujat, ke kanan juga dikritik. Serba salah. Kalau Jokowi dulu disebut sebagai pecatur politik yang handal, sekarang dia seakan menjadi pecatur level pemula yang kebingungan harus mengambil langkah yang mana. Langkah apapun selalu mengundang polemik. Apakah ini adalah akhir dari langkah catur Jokowi? Hampir skakmat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.